Halo, selamat pagi. Kembali lagi di Happy Farm. Nah, kali ini kita akan bahas seputar dunia ayam. Karena saya sering posting soal ayam, ada juga beberapa teman-teman yang tanya, saya mau pelihara ayam juga nih di rumah, kira-kira ayam apa yang cocok, kandangnya bagaimana, sistemnya bagaimana supaya nggak bau, terus nanti pakannya seperti apa. Pokoknya banyak pertanyaan seputar ayam. Nah, tapi disclaimer dulu, di Happy Farm sendiri ini masih belajar ya gitu kan. Di sini ada beberapa ayam yang kami pelihara, belum skala produksi ataupun budidaya, tapi barangkali mungkin bisa menjadi referensi dan ini sebagai sharing dengan teman-teman semua yang mau memelihara ayam di rumah. Oke, sebelum itu saya mau nunjukin dulu ada ayam apa aja di Happy Farm. Yang pertama di sini ada ayam kapas. Ini ayam hias ya. Jadi waktu itu dikasih indukan sepasang, satu jantan, satu betina, dan udah bertelur nih. Waktu itu yang pertama yang ini telurnya 9, udah netes, tapi karena dimakan garangan di sisa 1, ini usia 1 bulan kurang lebih. Nah, ini baru netes lagi nih, ada 2 anakan ayam kapas. Nah, ini salah satu jenis ayam yang ada di Happy Farm, ayam kapas. Selanjutnya di sini kemarin kita beli DOC, ini ayam white leghorn ya. Ini beli DOC-nya ada 6. Jadi belinya dari DOC baru 1 hari netes langsung dibeli. Nah, ini lagi coba kita besarkan. Ini kurang lebih baru 1 minggu. Mudah-mudahan sehat-sehat semuanya. Ini ayam white leghorn. Sebenarnya ini jenis ayam petelur ya, dari Italia. Yang berikutnya ini adalah jenis ayam layer atau ayam petelur. Ini jenisnya Isa Brown ya, yang biasa memang digunakan sebagai ayam petelur. Nah, ini kurang lebih udah 1 tahun kita melihara ayam ini dan alhamdulillah masih produktif untuk menghasilkan telur-telur. Seperti pagi hari ini kita mendapatkan telur yang masih hangat, kurang lebih 20 telur lah setiap hari ya yang dihasilkan dari ayam petelur ini. Oke, selanjutnya di sini ini ada ayam Bangkok ya. Ada ayam Bangkok, ada ayam kampung. Kemudian tadi ini pasangannya yang ayam kapas. Dan ini ayam ketawa ya, yang berkokoknya itu ketawa. Jadi ada beberapa jenis ayam yang ada di Happy Farm. Sekali lagi, ini masih hobi ya, masih memelihara biasa, belum dibudidaya, kemudian juga belum produksi massal. Walaupun beberapa telur dari ayam petelur itu memang udah dijual gitu untuk membeli pakan. Nah, itu beberapa ayam yang ada di Happy Farm. Nah, kalau misalnya tadi pertanyaannya, lalu yang paling cocok melihara ayam apa di rumah? Sebenarnya pertanyaannya adalah tujuan utama dari teman-teman memelihara ayam itu untuk apa? Misalnya untuk sekedar hobi, ya bisa ayam hias, banyak jenisnya, salah satunya tadi ayam kapas dan lain sebagainya. Kalau misalnya tujuannya supaya di rumah ada yang menghabiskan sisa makanan, ya bisa juga dengan ayam kampung, misalnya KUB, sensi, dan lain sebagainya, itu gampang dipeliharanya. Kalau misalnya tujuannya untuk menghasilkan telur di rumah sebagai tambahan protein, pangan untuk di rumah tangga, ya tentu bisa juga dengan ayam petelur, banyak jenisnya juga, bisa Elba, bisa white leghorn, bisa Isa Brown, dan lain sebagainya. Jadi kuncinya adalah untuk tujuan apa memelihara ayam di rumah ya, itu kembali ke tujuan masing-masing. Yang kedua, ayam apa yang paling tepat untuk dipelihara di rumah ya. Tadi semua jenis ayam sebenarnya bisa saja dipelihara di rumah, disesuaikan dengan tujuannya, kemudian juga kapasitas tempatnya, luasnya seperti apa, karena ini akan sangat menyesuaikan. Sebagai contoh misalnya, kalau misalnya teman-teman fokusnya ingin punya telur yang dihasilkan sendiri,
di pekarangan rumah, maka bisa memelihara ayam layer ataupun ayam petelur. Nah, kandang yang digunakan kalau misalnya lahannya terbatas bisa menggunakan kandang baterai dengan misalnya yang isinya 4 gitu kan. Nah, itu dengan 4 atau 5 ayam sehari teman-teman sudah bisa minimal dapat 3 telur. Nah, itu tentu akan sangat menyenangkan ya, menghasilkan telur dari ayam yang dipelihara sendiri. Tapi kalau misalnya areanya cukup luas, mau diumbar, bisa juga ayam kampung, misalnya ayam KUB atau ayam Elba yang bisa menghasilkan telur juga, dan nanti setelah 3 bulan juga bisa juga dagingnya dipanen sendiri gitu, dimasak sendiri. Nah, kalau sistem kandang paling tidak yang banyak digunakan sekarang yaitu sistem kandang baterai seperti yang contoh tadi digunakan di ayam petelur saya, itu tidak memerlukan area yang luas gitu. Karena memang sangat sempit ya. Tapi kalau misalnya itu kan kasihan ayamnya nggak bisa gerak dan lain sebagainya, maka bisa menggunakan kandang semi umbaran gitu kan. Jadi ada kandang, ada tempat mereka juga ayam untuk bergerak, untuk nangkring dan lain sebagainya. Itu juga banyak referensinya ya di internet. Kami juga gunakan, ada kandang yang mereka bisa bergerak cukup luas ya. Soal pakan dan lain sebagainya, yang paling mudah adalah agar kita tidak beli menggunakan pakan sisa rumah tangga ataupun sisa memasak ya, pakan-pakan organik. Nah, ini bisa digunakan misalnya sisa nasi, sisa sayuran, sisa lauk, itu ayam mau makan, terutama ayam kampung karena mereka sangat adaptif sekali dengan makanan yang diberikan kepada mereka. Tapi kalau misalnya nggak mau ribet gitu kan, sisa sampahnya mungkin dibuang atau untuk diolah yang lain, maka bisa juga memberi pakan yang sudah jadi gitu kan, pakan pabrikan. Ini juga banyak tersedia, tinggal dicari aja yang harganya sesuai, yang proteinnya sesuai, yang pasti yang paling penting nutrisi atau kecukupan makanan untuk ayam juga tetap terpenuhi. Nah, jadi teman-teman semua, memelihara ayam, ikan, berkebun, bertani, itu jangan hanya soal teori ya, tapi lebih penting lagi untuk dipraktekkan. Karena dengan praktek kita bisa belajar langsung, teori yang sudah dipelajari bisa diaplikasikan. Kalau misalnya cocok, ya kita bisa sesuaikan. Kalau misalnya belum, kita evaluasi lagi. Jadi banyak ruang untuk berpraktek, mulai dari kandang, pemilihan jenis ayam, pakan, pengolahan kotorannya, dan lain sebagainya. Oke teman-teman, itu dia konten hari ini. Selamat memelihara ayam di rumah. Kita nanti buatkan konten selanjutnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat.